Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Ini untuk pada hari ini ya. Ini terakhir ya, untuk yang terakhir ya, dan saya mohon maaf untuk fikih ini semuanya ya belum bisa kita pelajari bersama ya, baru sampai kemarin di bagian ad-diyah ya, yang seharusnya ya harus selesai semua ya, kurikulumnya selesai semua, tapi mohon maaf ini tidak selesai karena masa pandemi ya. Ya, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Kemudian pada hari ini ya kita hanya akan menyampaikan kisi-kisi saja ya. Untuk UAS nanti untuk materi fikih ya, awalnya dari ini ya, ar-rodo ya, dari rodoah, yaitu di halaman 331 ya. Jadi mulai dari sini ya, nanti silakan dimaksimalkan belajarnya, cuma sedikit materinya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan ini adalah sudah masa semester genap ya. Ya, ini juga nanti bisa antum lulus ya atau tetap tinggal kelas ya. Maka dimaksimalkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, silakan. Jadi mulai dari sini nanti sampai diyah ya, yaitu sekitar halaman 356 ya, 356. Untuk biasa untuk bab ar-rodo ya, takrifnya tidak perlu ya. Dalilnya juga ya, nanti soalnya pilihan ganda jumlahnya 50. Jadi untuk dalil cuma dipahami saja ya. Hukumnya rodok di sini ya disyariatkan ya, bisa menjadi wajib ya. Kemudian hukum ar-rodok ya, ini maksudnya ya, rodoah itu berpengaruh terhadap ya bagaimana ya, yaitu menjadikan haram untuk dinikahi ya, seperti itu saja. Dan seterusnya silakan dibaca-baca kembali, dimurujah kembali ya. Ya, ada dalilnya dari Al-Qur'an, ada dari As-Sunnah ya. Ya, inna rodo'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Jadi sama dengan nasab ya. Kemudian ada juga dalil dari al-ijma'. Kemudian berikutnya syaratnya. Nah, ini perlu dipahami juga ya. Perlu dipahami syaratnya apa saja. Ya, nanti di murojaah kembali ya, ditekankan untuk ya ini memperhatikan syarat-syaratnya apa saja ya. Di sini cuma ada 2 saja ya. Yang pertama ya, masa menyusuinya, yaitu ya anaknya itu tidak lebih dari 2 tahun gitu ya, intinya begitu. Kemudian yang kedua ya, sebanyak ya minum asinya itu sebanyak 5 kali ya, 5 kali mengenyangkan ya, 5 kali mengenyangkan atau lebih, maka ini menjadi mahram. Kemudian ma yatarattabu ala qarabati rodo. Nah, ini silakan dipahami juga ya, dipahami. Nanti mungkin ada soal ya, tapi ya gampang, tinggal milih saja. Kemudian isbatur rodo, yaitu cukup dengan 1 orang perempuan saja ya, perempuan yang terkenal dengan kejujurannya ya, tidak suka bohong ya. Tapi kalau perempuannya itu suka bohong, maka tidak bisa diterima.
Jadi cukup satu saja, meskipun cuma satu, tapi yang penting dia perempuan tersebut itu terkenal ya, dia itu orangnya jujur ya, maka bisa dijadikan sebagai saksi ya. Begitupun dengan ini ya, untuk wiladah ya, kelahiran seseorang ya, ini juga cukup satu orang perempuan saja ya, karena masalah seperti ini khusus bagi ya, khusus yang melihat itu adalah perempuan saja ya, laki-laki tidak ikut serta, sehingga tidak perlu, cukup satu orang perempuan saja. Kemudian masuk pada al-hadonah ya, ta'rif tidak perlu. Kemudian hukumnya ya, bagaimana ya hukumnya. Kemudian haknya yaitu diutamakan kepada siapa ya. Nah, ini silakan dipelajari kembali ya. Kemudian syarat-syaratnya juga dan mawaniknya juga ya, penghalang-penghalangnya bagaimana ya. Ini silakan dipelajari kembali ya. Akan keluar di imtihan insyaallah. Kemudian al-ahkam al-muta'alliqah bil hadonah, ini juga akan keluar juga ya. Ya, jika kedua ya, dari kedua orang tua ya, ayahnya misalnya safarnya jauh ya, ini kemudian tidak ada bahaya ya, dan juga jalannya itu aman ya, tidak meniatkan memberikan madarat pada sang anak. Nah, ini yang lebih berhak siapa dan seterusnya ya. Ada beberapa poin di sini ya. Jika safarnya dekat bagaimana ya, hadonahnya diberikan kepada siapa dan seterusnya ya. Kemudian setelah ya umur 7 tahun ya, yaitu bagaimana hadonahnya kepada siapa ya, jika ke bapak, jika ke ibu pada waktu apa ya, ini silakan nanti dibaca-baca kembali, dimurojaah kembali. Kemudian ujratul hadonah ini juga ya, ini boleh atau tidak ya, silakan dibaca-baca kembali. Kemudian nafaqat ya, nafaqat ini cuma paling kalau keluar cuma sedikit ya, tarifnya tidak perlu ya. Nafkah ya, ini silakan dipelajari kembali ya, ini cuma sedikit saja ya, cuma silakan dipahami saja ya, seperti kemarin di soal mid semester ya, silakan dimurojaah kembali juga soal-soal kemarin ya. Ya, nafaqatul mamalik wal baim, ini juga silakan dimurojaah kembali. Kemudian kita masuk pada al-jinayat ya, al-jinayat ya, ta'rif ya, dipahami saja ya, dipahami saja ya. Jinayah ada dua ya, jinayah ala nafsi dan jinayah ala maduna nafsi ya. Kalau jinayat itu khusus ya pada pelanggaran di badan ya. Untuk selain itu ya, namanya hudud, yaitu khusus pelanggaran pada harta dan kehormatan. Kemudian untuk jinayah di sini, ini pelanggaran terhadap badan ada dua, yaitu jinayah ala nafsi dan jinayah ala maduna nafsi. Ya, ini silakan dipelajari kembali ya, al jinayah ala nafsi ya, ini pembunuhan ya, masuk di dalamnya pembunuhan dan ada beberapa macam jenisnya ya, ada 3 ya, silakan juga dipahami ya, macam-macam pembunuhannya ini. Kemudian juga hukumannya apa ya, diahnya apa jika bayar diah ya, mughaladzah atau mukhafafah ya, dan seterusnya. Kemudian gambarannya ya, atau contoh dari pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja ya, atau pembunuhan yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah ya. Ya, silakan dipelajari ya contoh-contohnya. Kemudian juga berkaitan tentang syarat-syarat kisos ya, syarat-syaratnya apa saja ya. Nah, ini silakan dipelajari kembali. Kemudian juga hikmah kisos ya. Kemudian juga syurut istifail kisos. Nah, ini juga silakan dipahami kembali ya, dimurojaah kembali.
Ya, ini dari nanti pemahaman ya, soalnya pilihan ganda. Gampang insya Allah. Ya, ini juga min ahkamil qisas, silakan dipahami saja. Kemudian masuk pembunuhan menyerupai sengaja, ini seperti tadi ya, gambar bentuk-bentuknya atau contoh-contohnya, gambaran pembunuhan menyerupai sengaja apa saja, hukumannya apa ya, dan seterusnya. Juga qatl al khata' juga sama ya, seperti tadi, hukumannya apa ya, contohnya bagaimana ya. Kemudian jinayah ala maduna nafsi masuk di sini, yaitu berupa ada 3 macam ya. Ada al-jurh, ada qat'u taraf, dan ibtal manfaati udwin. Nah, ini juga silakan dipelajari, dipahami ya. Ini al-jinayah bil jurhi ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama di kepala atau wajah, yang kedua selain kepala atau wajah. Dan yang di kepala dan wajah ini ada 10 ya. Silakan untuk dihafal ya. Al-harisah itu bagaimana ya. Kemudian dari 10 ini yang ada diyahnya yang mana, yang enggak ada yang mana gitu ya. Silakan dihafalkan ini ya. Lumayan nih. Tapi insya Allah gampang. Kemudian juga ada al-jaifah ya. Ya, ada yang namanya al-jaifah. Ya, yaitu luka yang ada di dalam bagian dalam badan ya. Yaitu diyahnya bagaimana ya, berapa ya, silakan dimurojaah kembali. Kemudian ini juga silakan dalilnya ya dipahami saja. Kemudian masuk al-jirohat fi sairil badan ya, di anggota badan selain wajah dan kepala ya. Ya, ini diahnya bagaimana ya. Ya, silakan dipelajari kembali. Kemudian qat'u taraf. Nah, ini ya, syarat-syaratnya silakan dipahami. Kemudian ibtal manfaati udwin, ini juga ya, silakan ini semuanya dipahami ya. Dan diahnya bagaimana ya. Kemudian masuk pada adiyat, ini terakhir ya. Ta'rif nggak perlu, dalilnya juga mungkin tidak keluar ya, jadi cukup pahami saja hikmahnya silakan dipahami. Kemudian kepada siapa dia itu diwajibkan, siapa yang bertanggung jawab menanggung dia tersebut ya, ini silakan dipahami. Kemudian bentuk-bentuknya, anwa adiyat wa maqadiruha ya, macam-macam diahnya, dan ini ya kadarnya berapa ya, jadi harus bisa menyebutkan ya. Nah, ini maqadiru diahnya, ini ada berbagai macam ya. Ini dia merdeka ya, dia yang enggak merdeka itu berapa ya. Kemudian dia juga ahlul kitab berapa ya, dan seterusnya ya. Yang majusi juga ada ya, orang-orang musyrikin juga ada ya, penyembah berhala ya, silakan. Kemudian juga ada diatul janin. Maka ini semuanya silakan untuk dihafalkan. Jadi semua sampai 356 ya. Jadi dari halaman tadi berapa tadi, 331 ya. Ya, kalau nggak salah 331 sampai 356. Jadi cuma sedikit sekali. Ya, mungkin kalau dibandingkan pelajaran lain mungkin lebih banyak pelajaran lain. Jadi berapa halaman saja ya? 331 sampai 356 ya, sekitar 20-an ya. Insyaallah mudah ya, semoga dimudahkan. Selamat belajar, selamat murojaah kembali ya. Silakan dimanfaatkan, dimaksimalkan ya waktu-waktu yang terakhir ini ya untuk murojaah ya, fikih dan mapel-mapel yang lain. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, mohon maaf jika selama pengajaran banyak kekurangan ya, banyak kesalahan dalam berbagai macam ya, dalam kata atau perbuatan selama offline kemarin dan lain sebagainya ya. Sekian dari kami, syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.